dalam bulan September akan menjadi bulan penginjilan bagi kita, ya, dan dengan tujuan agar supaya anak-anak Tuhan yang masih tercecer di luar atau barangkali kita lebih baik kita sebut orang-orang yang belum kenal Tuhan, pada akhirnya dapat menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau sudah begitu, saya selalu teringat kepada keluarga saya sendiri. Saudara sudah sering mendengar barangkali bagi mereka yang setia ibadah di tempat ini, ya, saya berasal dari keluarga besar, 9 bersaudara, saya anak ke-8, sebenarnya 10 tapi yang satu meninggal pada waktu masih bayi. Jadi kami dulu semuanya bukan anak Tuhan, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan menyelamatkan keluarga kami satu demi satu. Dari yang terkecil, ponakan saya umur 8 tahun, lalu kemudian adiknya, sepupunya, semua keponakan saya jadi anak Tuhan dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu setelah itu Tuhan menyelamatkan kami dari kesaksian mereka, terus prosesnya panjang. Kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, satu diselamatkan. Tapi toh akhirnya dalam kurun waktu 35 tahun seluruhnya jadi anak Tuhan. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi keluarga besar saya. Nah, sehingga saya punya pengalaman tentang penginjilan. Bukan pelaku tapi penerima. Nah, saya mau saksikan kepada saudara, kalau saudara keluarga saya berkumpul sekarang, lalu kemudian kita peras, apa yang menjadikan keluarga besar non-Kristen akhirnya menjadi anak-anak Tuhan semua. Dan kemarin dulu kami baru reuni, ya, terdaftar yang masih hidup, yang sudah bersama dengan Tuhan ada berapa mungkin 20 gitu. Yang masih hidup ada 105, ya. Yang kumpul 70. Jadi sudah satu ibadah tersendiri, ya, ibadah pagi gitu ya. Jadi kalau kumpul luar biasa. Nah, kami kalau kumpul gitu kira-kira ditanya, apa yang menyebabkan kira-kira akhirnya sebuah keluarga menjadi keluarga besar anak-anak Tuhan, ya. Bahkan saya bersaudara ini semua menjadi aktif di gereja, ya. Kakak-kakak saya jadi diaken di mana-mana tempat mereka berada, di Kalimantan, di Blitar, di Bali, di Malang, di Batu, ya, jadi aktif sekali. Pertama, kalau satu jadi anak Tuhan, satu itu berdoa untuk semua yang lain. Sehingga saudara bayangkan pada waktu tinggal satu yang belum bertobat, yang berdoa banyak sekali. Dan tanpa sadari tiap malam itu kami doakan yang lain. Karena punya beban, masuk neraka itu enggak enak. Sengsara selama-lamanya, masuk surga itu luar biasa. Makanya kita doa. Oleh itu kami punya beban doa. Yang kedua, saudara, oleh karena kesaksian orang-orang Kristen yang memperkenalkan tentang konsep Tuhan, tentang Tuhan Yesus Juru Selamat, kita orang berdosa dan sebagainya. Ngomong. Tapi yang ketiga adalah kehidupan orang Kristen di kampung saya. Kehidupan orang Kristen di kampung saya itu memberi berkat kepada kami. Sehingga kami bertanya, ada apa ya dalam diri orang Kristen ini? Kok seperti baik-baik gitu. Sehingga itu menarik perhatian kami. Kami juga ingin menjadi orang-orang seperti itu. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian yang ketiga ini. Dengan memberikan judul pada renungan kita adalah gaya hidup duta kerajaan. Kita ini berasal dari satu kerajaan. Kerajaan yang mulia, kerajaan yang agung, kerajaan yang luar biasa penuh kesempurnaan. Dan kita yang sudah diselamatkan ini sebenarnya di dunia ini kita menjadi duta dari kerajaan itu. Nah, bagaimana mestinya gaya hidup duta ini akan tercermin? Setiap duta atau duta besar ketika mereka akan diutus itu, seperti disumpah dulu, bahwa kamu di sana nanti harus mencerminkan nilai-nilai dari negara kami. Kamu mencerminkan pemerintah bangsa kami, polisinya seperti apa, tapi yang lebih penting adalah keluhuran-keluhuran dari bangsa kami ini, kamu harus perkenalkan ke sana. Sehingga kalau seorang duta berlaku tidak seperti nilai-nilai bangsa kami, sudah ditarik saja diganti dengan yang lain. Nah, kita ini duta kerajaan. Seperti apa sebenarnya mestinya gaya hidupnya? Ada banyak ayat Alkitab yang bisa kita pelajari, tapi coba kita saat ini hanya mempelajari 3 petunjuk praktis saja dari duta kerajaan itu. Seperti apa, dan 3 petunjuk praktis ini terdapat dalam kitab Filipi atau surat Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-6 sebenarnya. Tapi kita akan membaca sampai ayat yang ke-7. Coba kita baca teks firman Tuhan itu. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Bersukacitalah, saudara, senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Akibat maka, kalau boleh bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah sebenarnya ayat 4, 5, 6 itu dengan sangat mudah kita lihat itu masing-masing satu petunjuk. Sehingga makanya saya mengatakan ini 3 petunjuk praktis bagi kehidupan seorang yang mau punya gaya hidup kerajaan itu seperti apa. Sebagai duta kerajaan gaya hidupnya seperti apa. Segera kita akan ketahui tadi first petunjuk praktis ada di ayat 4. Bunyinya adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya kira berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan Allah itu adalah sukacita. Jadi dunia ini akan mengenal bahwa kita ini adalah anggota kerajaan sana kalau hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Dulu pada waktu saya menjadi anak Tuhan, saya ini rindu sekali. Saya akhirnya jatuh kepada kepercayaan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak ada salahnya. Dan firman Tuhan itu sifatnya kekal kebenarannya. Sehingga kalau saya mau menuruti, maka saya sebenarnya mulai menjalankan pola hidup kekal di dalam masa sementara di dunia ini. Dan itu nanti akan menjadi kebiasaan sampai kekal. Lebih baik kita biasakan mulai dari sini, supaya waktu di surga tidak kagok. Waktu di sini sudah kita jalankan. Dan itu kita memakai nilai-nilai hidup itu. Lalu ketika sampai kepada ayat-ayat seperti ini, saya bergumul. Saudara. Coba kalau kita cek lagi ayatnya saja. Ayatnya. Bersukacitalah. Begitu kata firman Tuhan. Dan ketika saya membaca begini, lalu kemudian saya menjadi bergumul. Apa bisa? Gitu loh ya. Kata firman Tuhan itu tidak hanya untuk dibaca. Tidak hanya untuk dimengerti, tapi dilaksanakan. Apa bisa bersukacita senantiasa? Bagaimana saudara? Bisa? Enggak toh. Kalau dikatakan, hendaklah kamu bersukacita sering-sering gitu. Bisa ya? Tapi kalau senantiasa artinya apa senantiasa itu? Selalu, tidak pernah tidak. Lalu siapa di antara kita yang selalu bersukacita setelah menjadi Kristen? Ada enggak ada tuh. Lalu akhirnya saya menjadi resah. Ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan firman kepada saya yang tidak bisa saya lakukan, lalu buat apa gitu loh. Saya bisa baca, saya bisa mengerti, tapi saya tidak bisa melakukan. Berarti firman Tuhan ini bukan untuk di dunia ini. Kayaknya itu baru waktu di surga nanti itu terjadi. Jadi kalau begitu ya sudah Tuhan, saya tinggalkan saja. Tidak ada tuntutan buat saya untuk menjalankan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan sepertinya mengajak bahwa kita menjadi pelaku firman, betul ya? Menjadi bergumul saya, bergumul. Nah pergumulan itu kadang-kadang bagus. Karena pergumulan-pergumulan itu membuat kita akhirnya bertanya terus kepada firman ini. Karena saya punya kepercayaan bahwa firman itu adalah untuk dijalankan. Amin. Firman itu untuk dijalankan. Lalu kemudian saya mulai tekuni lagi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Ada kalimatnya belum selesai, katanya, dalam Tuhan. Mungkin ini. Jadi kalau mau bersukacita senantiasa, tidak mungkin di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, kemungkinan. Gitu. Sampai Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Saya kira rumus ini mesti lengkap. Bahwa bersukacita senantiasa hanya bisa diterima oleh orang yang di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Ada sukacita yang ditawarkan oleh di luar Tuhan, yaitu dari dunia ini. Dan itu tidak akan menjamin kita bersukacita senantiasa. Di dalam Alkitab kita ketemu contoh orang-orang yang mencoba mencari sukacita dari dunia ini. Contohnya wanita Samaria. Yang hidup dipikirnya sukacita dapat dicapai dengan seks bebas. Sehingga waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan katakan, kamu itu sudah 5 kali dengan laki-laki. Dan yang sekarang dengan laki-lakimu itu, kamu juga bukan suamimu itu. Jadi dia hidup dengan seks bebas. Dan dipikirnya dengan seks bebas, dia mendapatkan sukacita itu. Tapi hidupnya justru murung.
Dia mencabut diri dari masyarakat karena dia malu. Waktu mencari air, akhirnya harus jam 12 siang. Pada waktu tidak ada satu orang pun yang sedang cari air. Karena malu. Tapi ketika hari itu dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Rupanya hidupnya diubahkan. Seorang yang malu menghadapi masyarakat, akhirnya menjadi saksi bagi masyarakatnya. Waktu diubahkan oleh Tuhan. Rupanya dia mendapatkan sukacita. Tuhan Yesus katakan, air yang akan kuberikan, sudah ingat ya? Akan memberikan kepuasan kepada kamu sampai kekal. Bahkan daripadamu akan terpancar mata air yang meluap-luap dan orang lain akan melihat. Apa yang berubah hari itu. Sehingga dia bisa pergi kepada orang-orang sekampungnya. Dia dibebaskan dari rasa bersalah dan diampuni semua dosanya. Dia bersuka cita, dia kepada kampungnya. Orang-orang kampungnya tidak mungkin akan bisa diyakinkan untuk datang kepada Yesus kalau tidak ada perubahan dalam dirinya. Dan saya menduga perubahan itu adalah sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang-orang kampungnya berduyun-duyun pada Yesus. Sampai akhirnya mereka memaksa Yesus untuk tinggal 2 hari di kampungnya. Untuk memuridkan mereka gara-gara wanita yang kemarin menjauhkan diri dari masyarakat karena malu. Tapi diubah oleh Tuhan menjadi wajah yang sukacita. Sukacita sejati hanya ada dalam Tuhan. Gak usah coba-coba lah di tempat lain. Hanya dalam Tuhan. Dan saya lebih bersyukur lagi ketika ada kesempatan untuk mempelajari kata demi kata. Kebetulan ada kesempatan untuk mempelajari kata yang ditulis langsung oleh Paulus itu. Kata ini sebenarnya apa sih? Ternyata diambil dari kata bahasa Yunani namanya kara. Lalu saya cek, kara itu apa? Dalam bahasa Inggris mungkin saya asosiasikan lebih gampang. Dalam bahasa Inggris ada kata joy dengan happiness. Kalau happiness, waktu saya buka-buka itu, katanya itu adalah rasa senang yang disebabkan oleh karena ada rangsangan, kesenangan dari luar. Contohnya, kita nonton Sule, kita nonton Tukul, lalu kita ketawa. Nah itu namanya happiness itu. Tapi kalau joy itu adalah rasa senang yang disebabkan karena dari dalam ini ada aliran kesenangan, kebahagiaan, kesukacitaan. Joy. Kata kara itu rupanya ini. Dari dalam keluar. Dan ketika saya mendapatkan itu. Oh, ini rahasianya. Yang diubah di dalamnya. Seperti wanita itu. Sehingga akhirnya ekspresi keluarnya muncul. Lalu kemudian saya mulai mengerti. Iya. Rasul Paulus waktu menulis ayat ini. Dia sedang ada di penahanan rumah. Kok bisa dia menulis kepada jemaat di Filipi, dia ada di penahanan rumah di Roma sana, lalu kemudian dia menulis kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Kenapa? Karena mereka sedih gara-gara perintisnya yaitu Pak Paulus difitnah sampai ditahan oleh pemerintah di dalam rumah. Maka mereka sedih. Mereka sedih kirim orang ke sana menyatakan kesedihannya. Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Dalam surat yang pendek ini, dari orang boleh dibilang di dalam penjara, menghiburkan orang di luar penjara. Bersukacitalah senantiasa. Sampai 16 kali. Ditulis dalam surat yang pendek, kata bersukacita, kara gitu. Nah orang Filipi yang mendapatkan ayat ini, 9 tahun yang lalu Paulus dan Silas merintis jemaat itu. Dan waktu dirintis, rupanya pemerintah dan orang-orang di Filipi itu nggak seneng Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Penjara yang paling dalam, tangannya dirantai, kakinya dibelenggu 9 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Malam-malam firman Tuhan katakan, nyanyi. Di tengah-tengah difitnah, dimasukkan dalam penjara, tangan dirantai, kaki dibelenggu. Mereka nggak marah-marah kepada yang memenjara, nggak marah-marah, tapi menyanyi malam-malam, memuji Tuhan. Jadi waktu Paulus katakan bersukacitalah senantiasa, dia tidak ngomong teori. 9 tahun yang lalu disaksikan oleh orang yang akhirnya jadi jemaat di Filipi ini. Orang itu dulu pelaku ini. Kalau begitu itu bisa dicapai itu di dalam Tuhan. Dan akhirnya mereka tahu konsep itu.
Kalau begitu berarti sukacita dalam Tuhan itu tidak tergantung situasi di luar. Sulit atau gampang ekonominya, sukacita tetap. Sakit atau sehat, sukacita tetap. Dan dengan itu akhirnya kita menjadi saksi yang luar biasa. Amin, 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 amin. Amin. Saya bersyukur juga, saudara. Rupanya bukan Rasul Paulus saja yang diizinkan mengalami itu. Saya pernah bersaksi di sini. Pada masa kecil saya ini, tubuh saya itu kecil, kurus. Suka-suka jatuh. Setiap kali jatuh, megap-megap hampir mati. Jadi kalau saya masih hidup ini sampai sekarang, umurnya 16. Ya, ini luar biasa, kemurahan Tuhan luar biasa. Tuhan baik. Karena saya sering hampir mati. Satu kali, bahkan paman saya sampai mengatakan, kalau hidup, hiduplah, kalau mati, matilah gitu. Saking jengkel, saya seperti hidup, mati. Nah, pada masa kecil saya tumbuh, setahun sekali selalu mendapatkan kunjungan demam malaria, zaman dulu. Biasanya pada bulan Desember. Demam, menggigil, rasanya nggak enak, gitu. Waduh, sumpek pokoknya. Dan tiap kali demam malaria itu datang, selalu saya jengkel luar biasa. Sehingga akhirnya, mohon maaf, dari mulut ini keluar kata-kata yang tidak memberkati keluarga saya. Kebetulan saya juga bukan anak Tuhan, jadi tidak peduli. Selalu keluar kata-kata yang enggak. Dan rasanya nggak enak. 74, saya jadi anak Tuhan diselamatkan. Tahun 1974, saya jadi anak Tuhan. Dan pada waktu jadi anak Tuhan, mulai saat itu, saya setiap bulan Desember dikunjungi lagi demam malaria. Terus, tanpa saya sadari, tahun 82, saya masuk ke sekolah teologi, menjawab ya kepada panggilan Tuhan. Tanpa saya hitung, tahun 83, 84, 85, 86 sampai 2023 tidak pernah lagi demam malaria. Saudara anggap itu mujizat kan? Amin. Tanpa diminta, dialami itu. Saya sadarnya itu tahun 84 setelah 2 tahun. Loh, Desember kok enggak menggigil gitu. Ya enggak minta sih gitu. Tapi kok enggak menggigil lagi. Itu luar biasa. Apakah iya? Ternyata sampai sekarang enggak pernah lagi. Tapi saya ajak saudara mengerti bahwa dari tahun 74 sampai 82 saya masih demam malaria. Cuma ada bedanya. Ada bedanya. Pada waktu 74 saya kena demam malaria. Heran saudara. Saya ini suka musik. Saya sering pinjam gitar gereja. Dan pada waktu demam malaria, di tengah-tengah demam malaria itu, saya kok malah nyanyi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Jadi ini tangan juga gemetar, jadi nggak usah digerakkan. Jadi langsung petik gitar itu. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Ya. Ini nyanyian tua, nggak pernah dinyanyikan lagi. Tapi itu kesaksian hidup itu sebenarnya. Luar biasa, kesukaan yang dari Roh Kudus. Luar biasa. 74 sampai 82, 8 tahun, tiap tahun. Demam, tapi tidak ngumpat-ngumpat, tapi nyanyi. Nggak tahu itu dari mana. Dalam Tuhan. Kenapa? Karena salah satu aspek buah Roh Kudus itu, buah Roh Kudus adalah sukacita. Betul? Makanya tema dalam bulan ini tahun ini ya itu grace. Melalui karya Roh Kudus itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain karena dia memproduksi buah sukacita dalam diri kita. Tuhan kita Yesus Kristus itu kalau seandainya dia hadir sekarang ini, bukan jenis pemimpin agama yang angker. Bukan. Tuhan Yesus itu enggak angker sama sekali. Tuhan Yesus itu wajahnya selalu sukacita. Kok bisa Pak?
Perhatikan dalam ayat Alkitab. Ini seorang rabi loh. Tapi anak-anak kecil main-main di pangkuannya. Anak kecil itu paling gak bisa dibohongi. Kalau dia bisa main di pangkuannya orang dewasa, itu pasti orang dewasa itu gak angker. Jadi saya tidak tahu kalau pemimpin Kristen angker-angker itu dari mana konsepnya itu. Orang pemimpin-pemimpin Kristen mesti sering untuk menyampaikan sukacita di dalam dirinya. Sehingga akhirnya hidupnya sangat menarik. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara ketemu dengan orang lain, saudara ini kesukanya ketemu dengan orang yang cemberut atau yang lagi senyum, saudara? Benar ya? Ya kalau sudah begitu, ya jangan lagi orang lain kamu angkerin. Tuh. Mari kita akan menunjukkan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak perlu dipaksa-paksa, karena sesungguhnya kalau Roh Kudus mau bekerja dalam hidup kita, apapun boleh terjadi. Tapi produksi sukacita itu akan meluap-luap keluar seperti mata air yang tidak bisa dibendung oleh apapun yang sedang. Izinkan Roh Kudus bekerja dan saudara akan menikmati sukacita itu. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan kalau orang itu suka bersukacita, umurnya sudah 60, masih kelihatan 20. Karena apa? Rupanya ada satu mahasiswa Sati satu malam pada waktu kami doa lorong malam sebelum tidur itu. Ada yang membaca artikel. Pak, saya kok membaca artikel begini Pak? Disampaikan. Ada seorang dokter katanya yang coba nyelidiki kira-kira kalau orang lagi sukacita atau senyum itu urat saraf yang kerja di sini ini berapa jumlahnya. Katanya kok dia kata dari artikel dikatakan 16 kira Pak. Sedangkan kalau lagi muka panjang itu katanya 87. Makanya kalau yang orang suka muka panjang, umurnya baru 16, kelihatan 61. Tapi kalau orang suka muka lebar, ya, umurnya 61, kelihatan kekanak-kanakan. 16, 61 ya 25 atau 30 gitulah ya. Jadi agak masih sukacita. Amin. Saudara-saudara mau kelihatan angker atau mau kelihatan masih seger terus? Izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Memproduksi sukacita itu. Sukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Ternyata sekarang kita tahu bahwa sukacita itu bukan berarti kita bebas dari semuanya. Tapi kesukaan dari Tuhan mengalahkan yang sedang kita alami dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Petunjuk praktis yang kedua. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah ini kesaksian yang betul-betul nyata dalam pengalaman hidup kami. Orang-orang di Kristen di kampung kami ini luar biasa. Mereka itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuh. Seperti keluarga sendiri gitu. Itu yang kami saksikan. Mereka saling membantu, mereka seperti luar biasa. Saling mengunjungi, kasihnya itu luar biasa. Nah saya kemudian nanti pada waktu jadi Kristen, saya tahu rupanya jemaat mula-mula juga katanya begitu. Waktu orang 120 itu dipenuhi dengan Roh Kudus, ditambahkan lagi dengan 3.000 orang itu. Rupanya hidup mereka itu adalah hidup yang seperti keluarga itu. Sedemikian rupa sampai ketika terjadi bala kelaparan, ada orang-orang yang diberkati lebih itu menjual tanahnya untuk memberi makanan kepada saudara. Kekeluargaannya luar biasa. Ini menjadi pemandangan yang indah sampai nanti ada Bapak Gereja yang menulis bahwa jemaat yang mula-mula itu begitu mengasihi sampai orang-orang yang belum bertobat itu satu dengan yang lain ngomong di posyandu ya, mengenai mereka. Mereka mengatakan begini, behold how they love one another. Perhatikan betapa mereka saling mengasihi dan satu dengan yang lain. Bahkan kasih mereka meluap sampai di sini. Dan kita merasakannya. Saudara-saudara, kalau kehidupan orang Kristen kebaikannya dirasakan oleh orang luar sana. Itu yang terjadi pada keluarga kami. Sehingga akhirnya kami tertarik. Ada apa dalam kekristenan? Pada waktu orang jadi anak Tuhan di sana. Kok jadi orang baik dan kami menerima kebaikannya. Tuhan sudah dekat. Kita mesti menjadi saksi Tuhan. Mesti ada banyak orang yang diselamatkan. Lah kalau tingkah lakunya orang Kristen bodoh saja dengan semua yang lain. Apa yang menarik dari kekristenan? Nothing.
Tapi kalau kita dikerjakan oleh Tuhan, sampai hidup kita menjadi orang yang baik, kebaikan hati kita sampai diketahui semua orang, tidak ada di dalam saja, tapi dalam praktek sehari-hari, maka itu jadi power yang luar biasa, yang menyebabkan orang bertanya, ada apa dalam kekristenan? Saya cuplik saja ya, salah satu. Pada masa kecil saya, di kampung saya ada seorang nenek-nenek yang sudah tua, namanya Eyang Ranuti Harjo. Tapi orang ini gara-gara sudah tua, tidak bisa lagi bekerja. Tapi anak-anaknya mencukupi kehidupannya dia. Anak-anaknya di kota, ada yang menjadi pemimpin besar, mencukupi kebutuhan dia. Waktu dia disuruh untuk tinggal di kota, dia nggak mau. Dia punya beban untuk di kampung kami. Ya. Lalu tiap hari, dia selalu tergerak untuk mengunjungi orang-orang yang sakit di kampung kami. Lalu dia mendoakan yang sakit-sakit, tak peduli agamanya apa, dikunjungi, dihiburkan. Waktu mau doa ditanya, mau atau enggak? Ada yang enggak mau, ya enggak apa-apa. Dia katakan, enggak apa-apa lah enggak mau. Kalau mau didoakan. Kalau enggak mau, ya nanti tak doakan di rumah. Jadi enggak pernah menyerah. Terus gitu. Nah, termasuk ayah ibu saya juga termasuk dikunjungi. Sehingga karena ayah saya seorang pembaca, lalu dia kemudian akhirnya meminta kepada anaknya, coba carikan Injil bergambar yang gampang untuk orang yang sudah dewasa. Ya. Lalu Injil bergambar itu pernah sampai di keluarga saya, di tangan bapak saya. Karena yang Ranuti Harjo tahu kesukaan bapak saya membaca. Jadi disuplai. Sebelum kami kenal Yesus, kami sudah mulai baca itu. Kami suka baca, maka akhirnya bahan bacaan jadi. Tapi dia suka ngajak ngobrol, ngajak. Jadi orang ini selalu kunjungi. Lalu siapa yang berkekurangan, nanti karena dia suplai oleh anaknya, dia beri. Lalu dia minta pembantunya untuk masak cukup banyak. Anak-anak di kampung, terutama anak-anak orang yang tidak mampu-mampu, suka main-main di halaman yang luas itu. Nanti pas makan siang, dikasih makan. Setiap siang ada makanan gratis dari dia. Karena saya suka main-main dengan mereka, walaupun orang tua saya cukup, makanan di rumah ada, kadang-kadang saya ikut main dan makan di situ. Tanpa ada spanduk, makan gratis dari Tuhan, nggak ada spanduknya ya. Tapi itu kenyataan. Setiap hari disediakan. Orangnya minta ampun, baik. Saya bisa daftarkan lagi kebaikan. Satu kali pada waktu hari Kamis, biasanya di kampung kalau kami hari Kamis itu kan suka ada komsel ya di kepercayaan saya dulu gitu, ada komsel. Kami mulai memuji-muji. Itu puji-pujian ya. Lalu kemudian setelah itu nanti kita akan sharing dan sebagainya. Lalu kemudian tahu-tahu di tengah-tengah pujian sedang dilangsungkan, tahu-tahu terus maling. Gitu. Waduh, kaget kami. Hampir berdiri, tapi kami puji-pujiannya belum selesai. Jadi selesaikan dulu. Lagi selesai, langsung kemudian kami pergi. Siapa yang dimaling? Ternyata yang dimaling adalah rumahnya Eyang Ranuti Harjo ini. Kumpul di situ banyak dan saya masih kecil. Saya saksikan orang pada emosi. Orang baik kok dimalingi. Kalau maling di rumahnya orang nggak baik aja. Orang baik kok dimalingi. Mereka gregetan mau pukul. Lalu kemudian sementara orang-orang lagi gotem-gotem begitu, Eyang Ranu muncul dari dalam malam-malam. Saudara-saudara tenang. Kelihatan saudara-saudara lagi emosi ya, marah ya. Ya kalau saudara-saudara seandainya mau cari maling itu, ya saya tidak bisa melarang. Tapi tolong ya, kalau kalian dapatkan maling itu, tolong jangan disakiti dia. Saya belum anak Tuhan. Saya mendengar kesaksian dari seorang. Jangan sakiti orang yang maling di rumah saya. Saya katakan baik sekali orang ini. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang ini nilai hidupnya tinggi daripada kami semua. Lebih tinggi daripada kami semua. Malingnya untung saudara. Besok paginya ketangkep. Dan tidak ada satupun yang mukul. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara punya saudara-saudara pengen maling. Mungkin perlu dikasih tahu, malinglah di rumah yang Ranuti Harjo gitu ya. Supaya tidak dipukuli karena ada keselamatan yang datang. Ya, saya joke saja bagi saudara-saudara. Saudara tahu, kebaikan hati orang percaya itu menjadi tempat kita bertanya, ada apa?
kok dia baik seperti itu. Nanti pada waktu kami jadi anak Tuhan, kami baru tahu bahwa keselamatan tidak perlu diusahakan, tapi hadiah gratis. Sehingga akhirnya kami ucapkan syukur dengan cara hidup yang baik. Dan jangan lupa, kebajikan adalah buah Roh Kudus yang kesekian. Semuanya juga diproduksi oleh Roh Kudus. Sehingga kita jadi orang baik. Orang yang gak bergantung pada Roh Kudus mana mungkin bisa baik. Orang yang bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus akan memproduksi kebajikan. Amin. Amin. Sukacita. Baik sekali. Dan yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bisa gak ini? Disuruh jangan khawatir tentang apapun juga. Saya termasuk geleng-geleng. Nggak bisa ini. Nah syukur saudara. Akhirnya ada kesempatan buat saya mempelajari. Dan waktu dipelajari, pada zaman Rasul Paulus dulu menulis di bahasa itu. Rupanya kata larangan janganlah itu sebenarnya diungkapkan dengan dua cara. Ungkapan yang pertama kira-kira bunyi tepatnya adalah jangan kamu mulai. Kalau andai kata ayat ini adalah larangan yang jenis pertama ini, ungkapannya, jangan mulai khawatir. Kira-kira kita bisa memenuhi atau tidak? Jangan mulai khawatir. Kira-kira kita bisa memenuhi atau tidak? Kayaknya nggak bisa. Tapi untunglah, ternyata ungkapan larangan di zaman dulu itu, zaman Paulus itu, ada jenis yang kedua. Jenisnya adalah jangan terus menerus khawatir. Kalau ini bisa nggak? Bisa. Kenapa? Waktu kita mulai khawatir, kita belum bersalah. Kita belum berdosa. Tapi kalau kekhawatiran itu kita teruskan, di situ salahnya. Di situ salahnya. Dan waktu saya cek dalam bahasa itu, ternyata untung saudara kita ini. Kita untung. Karena kata janganlah di Filipi 4 ayat 6 ini adalah tergolong golongan yang kedua. Jadi kita bukan tidak boleh mulai khawatir, enggak apa-apa kalau mulai khawatir tentang apapun juga. Tapi kalau khawatir teruskan, nah itu kita berdosa, kita bersalah. Kenapa? Karena kamu dapat menyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Lah kalau kamu bisa doa, kenapa khawatir terus gitu loh? Ngerti ya? Jadi kalau khawatir datang, enggak apa-apa. Tapi segera di stop. Khawatir kamu sampai di pintu situ saja. Sebab kamu enggak boleh lebih masuk lagi. Cukup sampai di situ. Kenapa? Karena saya bisa berdoa kepada Allah. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga lebih daripada khawatir, ayat yang ke-7 kemudian mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita tidak bersalah pada waktu kita mulai khawatir. Tapi ojo terus menerus. Segera stop. Bagaimana caranya stop? Datang pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Bereskan kekhawatiran saya. Saya tahu engkau dapat. Engkau dapat. Engkau dapat. Engkau dapat. Rasul Petrus pernah mengatakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia akan mempedulikan kamu. Kata 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Waktu Petrus ngomong gitu, dia ngomong dari pengalamannya. Di kisah para rasul pernah diceritakan, waktu Yakobus rasul itu sudah dieksekusi mati karena pemerintah nggak suka dengan perkembangan Kristen, Yakobus dieksekusi mati, besoknya Petrus dimasukkan dalam penjara. Berarti lusa Petrus mendapatkan jatah untuk dieksekusi mati, dipenggal kepalanya. Lalu diceritakan Petrus dimasukkan dalam penjara yang paling tengah. Di situ ada 4 lapis tembok, 4 gerbang. Setiap gerbang dijaga oleh 4 prajurit, berarti 16 prajurit. Petrus ada di sana. Dan Petrus menunggu besok akan dieksekusi mati. Tapi firman Tuhan katakan apa? Petrus tidur. Alkitab tidak mengatakan Petrus tidur nyenyak, tetapi saya katakan Petrus tidur nyenyak. Kok bisa tandanya Pak? Karena waktu itu malaikat datang, Petrus tetap tidur. Padahal biasanya kalau malaikat datang,
manusia takutnya minta ampun. Petrus tetap tidur. Jangan-jangan malaikat pada waktu itu juga, ini tak beri kemuliaan, kok tetap enggak takut ya? Mungkin malaikatnya jengkel. Firman Tuhan katakan, di tepuk, klak, keras. Kaget, masih merem, keluar. Ngelewati 4 prajurit, enggak diketahui. Sampai di luar baru melek. Lalu Petrus bilang, loh, dia njobo, gitu katanya. Jadi dari tempat di dalam keluar tadi masih lagi tidur, tapi jalan sampai keluar. Saking nyenyaknya dia tidur. Padahal besok mau dieksekusi mati. Kok bisa? Seorang hamba Tuhan tua pernah mengatakan begini, waktu itu rupanya Petrus, waktu malam, Tuhan saya ini di penjara begini kan bukan karena saya, tapi karena pemberitaan Injil. Saya enggak nyolong, saya enggak nyopet, saya enggak lakukan apa-apa. Jadi ini berarti bukan urusan saya, ini urusan Tuhan. Saya serahkan kekhawatiran kepadamu, selamat malam, saya tidur, tolong Tuhan urus. Tuhan urus. Orang sering katakan mujizatnya adalah Petrus keluar dari penjara. Hamba Tuhan mengatakan mujizatnya adalah Petrus tidur nyenyak. Padahal besok mau dieksekusi mati. Kok bisa? Mungkin ada di antara kita, malam itu bahkan kita mati dulu. Sebelum dieksekusi, karena kita saking takutnya. Tapi Petrus tidur nyenyak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena ia memperdulikan kamu. Amin. Amin. Terakhir, saya pernah mendengar cerita ini. Ada orang petani dari Gunung Bromo, lagi panen apel. Panenannya bagus sekali, sehingga banyak. Dimasukkan dalam keranjang, besar, 2, dipikul, mau dijual di pasar di bawah. Tapi karena dia sangat sampai berkeringat-keringat. Lalu akhirnya ada orang tetangga desanya, anak muda, yang lagi nyetir truk, turun. Lihat baknya dia kosong, lalu ada tetangganya tua ini sedang mikul. Si anak muda sopirnya diberhentikan, lalu ngomong, Pak De, ikut saja di bak sana, ayo. Dia turun, dia bantu menaikkan pikulannya, lalu dia naik, ditutup baknya, disetir, turun. Nah, jalan dari Bromo kan belok-belok, sempit. Wah, karena tidak ada kendaraan, agak ngebut dia, ngerem, waktu sudah turun sampai di pasar, lalu dia lihat, dibuka baknya, dilihat, waduh, lah tetangga saya itu, kok mandi keringat? Gara-gara apa? Di atas bak, dipikul. Jadi waktu begini, malah makin berat. Waktu direm berat, akhirnya lebih berat daripada kalau dia mikul saja di bawah. Dan waktu saya dikasih cerita itu, saya ketawa terbahak-bahak. Dan setelah itu Tuhan bicara begini, Gadot, kamu mentertawakan siapa? Bapak tua itu. Kamu mentertawakan dirimu sendiri. Karena kadang-kadang kamu katakan, Tuhan saya serahkan kekhawatiranku kepadamu. Setelah didoakan begitu, pulang ambil lagi kekhawatirannya. Khawatir lagi. Malah lebih berat kalau sudah doa, lalu kemudian diambil lagi. Kalau sudah serahkan, ya serahkan. Karena dia akan memelihara kamu.